Oke teman-teman Excel for Accounting, eh, pada pertemuan kali ini kita akan mereview produk terbaru kita, yaitu Excel for Koperasi 2.5, di mana ini merupakan template laporan keuangan khusus koperasi teman-teman. Nah, untuk tampilan awal di sheet dashboard ada beberapa menu, mulai dari menu COA atau chart of account untuk setting akun, kemudian ada daftar aset, kemudian input transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca lajur, dan kartu stok. Kemudian untuk laporan di sini sudah lengkap, mulai dari laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan penjualan. Kemudian ada juga tambahan untuk laporan produksi. Ini tergantung penggunaan nanti. Jadi koperasi itu ada macam-macam juga. Kadang ada yang memproduksi suatu barang atau dia menjual dagangan, teman-teman. Terus di sebelahnya ada dashboard untuk menampilkan performa laporan keuangan kita. Jadi di sini sudah bisa diatur juga periodenya. Jadi kita bisa membandingkan periode-periodenya gitu. Oke, kita lanjut ke melihat ke master account untuk penyetingan akun. Nah, di sini sudah disettingkan akun-akun untuk sesuai dengan koperasi, jadi standar koperasi. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan akun baru atau mengurangi akun yang ada di sini, diperbolehkan juga. Jadi untuk menambahkan, nanti teman-teman cukup memasukkan kode akun baru. Ini bisa ditarik ke bawah, kemudian ditambahkan nama akunnya seperti ini. Terus teman-teman tentukan juga kategori akunnya. Jadi di sini teman-teman perlu juga basic akuntansi sedikit. Dan jangan lupa juga pos saldo dan pos laporan. Nah, kemudian di kolom saldo awal ini ada debit kredit. Jadi misalkan teman-teman sudah memiliki data pada periode atau tahun sebelumnya, teman-teman bisa isikan di sini. Saya isikan di debit atau kreditnya gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ke setting nama customer dan supplier. Nah, jadi di sini sheet ini berfungsi untuk mengatur nama-nama relasi utang piutang kita. Nah, sama seperti setting akun tadi, untuk penambahan dan penghapusan bisa teman-teman lakukan di sini. Nah, misalkan penambahan terjadi kalau ada relasi piutang atau utang yang baru. Jadi tinggal masukkan kode bantunya, terus dimasukkan juga nama relasinya. Kemudian jika ada data sebelumnya, teman-teman bisa isikan saldo awalnya di sini. Nah, setelah diisikan, teman-teman di sini ada total piutang di sini. Nah, di total piutang ini teman-teman wajib memasukkannya ke master account sesuai dengan jumlah piutang di sini. Oke, selanjutnya ke sheet master product. Nah, sheet master product ini untuk mengatur item-item barang persediaan kita. Jadi di sini ada 3 kategori, ada barang jadi, bahan mentah, dan bahan penolong. Yang ketiga akun ini khusus untuk yang produksi. Tapi kalau teman-teman yang dagang misalnya, koperasinya menjalankan dagang, jadi cukup isikan barang jadi saja akun persediaannya. Kemudian ditambahkan quantity jika ada stoknya, atau seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke daftar aset. Nah, di daftar aset ini berfungsi untuk menghitung atau kalkulator akumulasi aset kita. Jadi aset-aset kita catat di sini semuanya. Jadi kita isikan nama barangnya, terus jenis asetnya, kemudian kita isikan tanggal perolehan. Nah, kemudian ada di grup kolom perolehan ini ada tanggal operasi. Nah, diisikan kapan unitnya beroperasi, kemudian jumlah unit, harga satuan. Nah,
Untuk yang kolom berwarna hijau ini berarti dia ini otomatis teman-teman menghitungnya. Kemudian teman-teman isikan juga berapa penyusutan per bulannya itu. Jadi tergantung kebijakan perusahaan nanti. Nah, kemudian di sini ada periode. Nah, periode di sini digunakan untuk kita ingin melihat jadi kita bisa mengatur tanggalnya itu lebih dari tanggal operasi ini. Jadi ini bisa kita setting tanggal terkini atau kita setting tanggal sesuai dengan kinerja kita. Jadi untuk melihat akumulasi penyusutan dan total nilai bukunya juga. Nah, kita lanjut ke sheet input. Di sini ada sheet input untuk memasukkan pencatatan transaksi kita. Nah, sistemnya di sini seperti pencatatan di jurnal umum. Nah, jadi teman-teman wajib paham bagaimana pencatatan akuntansi secara basicnya dulu. Nah, di sini sudah disediakan juga untuk tutorial inputnya. Jadi teman-teman yang masih ragu bisa jadikan ini sebagai acuan seperti itu. Dan di sini bisa dipilih juga seperti ini. Jadi yang perlu diisikan tanggal transaksi, kemudian kode transaksi. Nah, kode transaksi ini teman-teman bisa masukkan nomor invoice penjualan atau apa, atau teman-teman bisa membuat kode transaksi baru. Nah, nanti supaya teman-teman bisa memfilter pencatatan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kas masuk diberi tanda kode KM di depannya. Kemudian untuk kas keluar diberi tanda KK di depannya gitu. Kemudian untuk nomor-nomor ini dibuat berdasarkan tanggal pencatatan transaksinya gitu. Kemudian ditambahkan di ujungnya 001 untuk urutan pencatatan. Nah, setelah diisikan, nanti teman-teman bisa klik simpan. Nah, otomatis akan masuk ke database jurnal umum kita. Nah, untuk periode jurnal ini adalah untuk melihat kapan pencatatan awal terjadi dan kapan pencatatan terakhir terjadi. Jadi ini otomatis menghitung. Nah, jadi kita cuma perlu bekerja di penyetingan akun, kemudian di pengisian daftar aset, kemudian menginput data transaksi kita di sini. Kemudian semua rekapannya akan masuk ke jurnal umum. Dan data-data ini akan otomatis terbaca ke keseluruhan laporan, mulai dari kartu stok, buku besar, dan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada perlu dirubah atau dihapus. Jadi jika ada data yang ingin dirubah, jadi bisa diubah di sheet jurnal umum ini. Nah, misalkan teman-teman sudah mahir pencatatan akuntansinya, teman-teman bisa langsung kerjakan di sheet jurnal umum ini. Misalkan teman-teman ingin mencatat secara banyak gitu, copy paste. Nah, teman-teman bisa lakukan di jurnal umum. Untuk pencatatannya sama seperti di input transaksi ini. Jadi bisa lihat di tutorial inputnya nanti. Nah, untuk catatan, untuk copy paste-nya itu dia harus paste as value. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita misal kopikan. Nah, untuk pastenya itu teman-teman wajib paste option yang ini, klik kanan, kemudian ambil yang value. Seperti itu. Nah, untuk menghapus, cara penghapusan teman-teman bisa lakukan dengan cara di bagian ruler yang vertikal ini, teman-teman klik saja, klik atau select bagian pencatatan yang ingin teman-teman hapus. Nah, kemudian klik kanan, delete. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke
pengenalan kartu stok. Jadi di sini ada kartu stok untuk melihat persediaan barang-barang kita. Nah, untuk pemilihannya bisa di sini ada drop down-nya juga untuk melihat barang-barang kita. Seperti itu, teman. Jadi di sini ada saldo akhir, kemudian ada juga untuk melihat saldo awalnya kita. Nah, di sini ada penanda HPP penjualan. Nah, jika teman-teman melakukan pencatatan untuk transaksi penjualan, setelah itu teman-teman wajib mencatat HPP penjualannya juga. Jadi setelah data pencatatan penjualan masuk ke jurnal umum, teman-teman bisa melihat nilai HPP-nya di sini. Jadi pilih nama barangnya, kemudian teman-teman lihat berapa jumlah harga keluar di sini. Nah, terus teman-teman lakukan pencatatan HPP-nya di jurnal umum. Nah, kemudian kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar untuk kita melihat mutasi-mutasi dari pencatatan jurnal kita per akun. Nah, jadi di sini bisa kita pilih. Begitu juga dengan buku pembantu. Di sini untuk melihat mutasi relasi utang piutang kita, dan di sebelahnya ada daftar piutang dan daftar utang untuk melihat rekapan dari utang piutang kita. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, jadi datanya ini sudah nge-link ke jurnal umum, teman-teman. Nah, di sini sudah ditambahkan fitur periode. Jadi teman-teman bisa melihat laporan laba rugi teman-teman, bisa harian atau mingguan atau bulanan ataupun tahunan, seperti itu. Kemudian di sini ada menu filter. Nah, fungsi filter di sini untuk menampilkan akun-akun yang baru ditambahkan. Nah, jadi bisa di checklist cek akunnya. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil data kosong. Ini terjadi jika teman-teman ada pencatatan akun baru. Nah, jika tidak ingin ditampilkan, non checklist saja. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menampilkan hanya menampilkan yang bernilai atau tampilkan yang tidak bernilai gitu. Dia bisa merapikan laporan laba ruginya. Kemudian di sebelahnya ada laporan laba rugi per tahun. Jadi teman-teman bisa pilih tahunnya di sini. Nah, kemudian laporan laba ruginya akan menampilkan data semua bulan pada tahun tersebut. Oke, kita lanjut ke neraca lajur. Nah, neraca lajur atau balance sheet itu istilahnya. Nah, di sini sudah ditambahkan fitur periode. Jadi teman-teman bisa melihat neraca lajur secara periodik kita. Nah, untuk mutasi periodenya ada di sini. Kemudian untuk saldo awalnya ditampilkan di sini. Nah, kemudian di sampingnya juga ada tombol filter juga, sama seperti laporan laba rugi tadi. Jadi kita bisa menampilkan akun kosong atau yang tidak bernilai. Begitu, teman-teman. Nah, untuk melihat apakah saldo kita udah balance, melihatnya di sini, teman-teman. Di ujung kanan bawah. Nah, kita lanjut ke laporan neraca. Nah, di sini sudah tersedia laporan neraca per produk. Nah, periodenya ini disetting di neraca lajur. Dan sama seperti laporan laba rugi tadi, di sini sudah disediakan untuk laporan tahunannya juga. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, sama seperti laporan laba rugi, teman-teman bisa sama seperti laporan neraca tadi, untuk periodenya ini disetting di neraca lajur. Nah, jadi teman-teman bisa melihat laporan arus kas secara periodikal. Kemudian disediakan juga laporan arus kas untuk tahunannya juga.
Nah, kemudian ada laporan perubahan modal untuk melihat nilai perubahan modal kita secara periodik. Jadi periodenya ini bisa teman-teman setting di neraca lacur. Kemudian ada laporan tambahan juga seperti laporan penjualan dan laporan produksi. Nah, laporan penjualan ini sudah dilengkapi dengan fitur periodik, jadi teman-teman bisa melihat data penjualan secara periodikal. Dan nanti akan ditampilkan berapa kuantiti yang terjual dan kemudian berapa totalnya gitu. Nah, kemudian untuk tambahan di sini ada laporan produksi. Ini dipakai jika teman-teman ada memproduksi suatu barang. Nah, jadi di sini ada laporan produksinya gitu. Jadi ada bahan mentah, kemudian bahan penolong, kemudian biaya proses. Nah, nanti setelah ditotalkan nilainya akan sama dengan tabel hasil produksi ini. Nah, jika tabelnya sudah sesuai, maka pencatatan teman-teman sudah benar begitu. Dan di sini sudah disediakan. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini teman-teman menambahkan kode produksi di depan pencatatan teman-teman untuk memfilter pencatatan produksinya. Dan di sini sudah tambahkan fitur produk juga. Dan di sini ada tombol filter sama seperti tadi untuk menampilkan akun kosong dan yang tidak bernilai gitu. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut detailnya bisa cek di deskripsi nanti melalui WA admin. Kemudian jika teman-teman berminat juga untuk template laporan keuangan koperasi ini, teman-teman bisa pesan di link bawah atau konsultasikan dulu dengan admin melalui WA. Oke, cukup sekian. Terima kasih.